Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana saat itu tepat setelah Kenjaku mengeluarkan teknik kutukan lain, sang penyihir spesial Yuki Tsukumo akhirnya muncul di medan pertarungan. Di sana dengan kepercayaan diri yang tinggi, Yuki menyuruh Choso untuk mundur dan keluar dari penghalang Sunyata. Hal itu dikarenakan selain Choso harus segera memulihkan luka, sekarang adalah giliran waktunya untuk menjalani pertarungan. Di sisi lain, melihatnya Kenjaku tidak langsung bertindak. Dia menilai bahwa Yuki bukan lawan yang sembarangan. Di samping pangkatnya sebagai penyihir spesial, informasi mengenai teknik kutukannya juga tak dapat dia temukan. Maka dari itu, untuk mengetahui kemampuan Yuki, Kenjaku mengeluarkan salah satu roh kutukan terkuat bernama Ganesha, yang mana dikatakan kutukan Dewa Asia tingkat khusus ini disinyalir mampu melenyapkan apapun. Melihat hal itu, Yuki yang merasa muak pada siasat Kenjaku segera bergegas menyerangnya duluan dengan mengeluarkan alat terkutuk berupa Shikigami Garuda. Terlihat saat itu hanya dengan melepaskan satu tendangan bola Garuda, secara mengejutkan dia sanggup menghancurkan roh kutukan tersebut dari jarak jauh. Seakan tak ingin berhenti sampai di sana, Yuki kemudian langsung melesat ke arah Kenjaku untuk melancarkan serangan dari jarak dekat. Sambil mengungkapkan bahwa teknik kutukannya berkisar pada massa, di sana dia mampu mendaratkan satu pukulan yang sangat keras. Saking kerasnya pukulan tersebut, Kenjaku pun sampai harus terpental sangat jauh hingga menyebabkan penghalang Sunyata hancur dan membuat kedua tangannya terputus. Dari sanalah akhirnya terungkap bahwa teknik kutukan Yuki bernama Bombaye, kemampuannya yaitu menciptakan dan mengendalikan massa virtual. Dengan menambahkan massa pada dirinya dan juga Garuda, Yuki dapat memperkuat output dari berbagai serangan, mau itu serangan yang berasal dari dirinya sendiri maupun yang berasal dari alat terkutuknya yaitu Garuda. Selain itu, efek massa virtual ternyata hanya akan dirasakan oleh lawannya saja, sehingga dengan begitu baik Yuki maupun Garuda akan tetap bergerak normal tanpa harus terbebani dengan penambahan massa di tubuhnya. Dan kini seolah ingin menunjukkan kewaspadaan, Yuki sejenak berpikir tentang kepastian dari teknik kutukan lain milik Kenjaku. Saat itu Yuki menduga bahwa teknik kutukan yang sempat Kenjaku keluarkan pada Choso kemungkinan berkisar pada gravitasi. Hal itu dikarenakan melihat serangan Choso tidak menyentuhnya, sangat mustahil jika itu dilakukan oleh teknik manipulasi roh terkutuk, transplantasi otak maupun idol transfiguration. Kemudian di sana Yuki juga berasumsi bahwa sepertinya Kenjaku memiliki teknik kutukan lain karena memang dilihat dari memori otaknya, Kenjaku mampu mengumpulkan banyak teknik kutukan meski tidak memiliki penyimpanan eksternal seperti Yuta. Maka dari itu, saat ini demi mencegah kemungkinan terburuk, Yuki berencana akan memaksa Kenjaku mengeluarkan domain, yang mana setelahnya dia akan memanfaatkan efek samping dari domain tersebut yang membuat Kenjaku tak bisa menggunakan teknik kutukan. Sementara itu, di sisi lain, Kenjaku rupanya juga tengah menaruh waspada, di mana dia merasa bahwa kemungkinan besar Yuki masih memiliki teknik lanjutan tingkat tinggi sebagai kartu andalannya. Oleh karena itu, daripada harus menunggu, ditambah roh kutukannya juga tidak berguna lagi, Kenjaku pun tanpa pikir panjang langsung mengaktifkan domain expansion. Terlihat nama dari domainnya adalah All Enveloping Garbadatu. Entah apa kemampuannya, tapi yang jelas saat itu pilar raksasa yang terbuat dari sekumpulan roh terkutuk seketika muncul di belakangnya. Di awal chapter ini, kita diperlihatkan pada sebuah rencana yang sebelumnya disusun oleh Yuki dan Master Tengen. Saat itu, Tengen menjelaskan bahwa tujuan Kenjaku adalah mengambil tubuh aslinya di lokasi makam bintang, yang mana itu artinya untuk bisa sampai ke sana, Kenjaku harus melewati 3 area utama, yaitu SMA Jujutsu, gudang terkutuk, dan juga lantai labirin. Di lantai labirin inilah Tengen berpesan jika Yuki harus memaksa Kenjaku mengeluarkan domain. Hal itu dikarenakan di lantai labirin tersebut terdapat penghalang Sunyata miliknya, sehingga ketika nanti Kenjaku mengaktifkan domain, dalam waktu 10 detik dirinya bisa menganalisa dan menetralkan domain dari dalam penghalang. Menanggapi hal itu, Yuki pun menyarankan untuk bisa memancing Kenjaku menggunakan domain. Bukankah lebih cepat jika dirinya langsung mengaktifkan domain?
Di sisi lain, mendengarnya Tengen menunjukkan penolakan karena jika itu yang terjadi, maka domain Yuki lah yang pertama kali akan dinetralkan oleh penghalang. Terlebih, demi menjaga teknik kutukannya, kemungkinan besar Kenjaku hanya akan menggunakan simple domain untuk melawan domain Yuki. Jadi berdasarkan itulah Tengen menyimpulkan bahwa Yuki harus memaksa Kenjaku mengeluarkan domain lebih dulu, yang mana setelah domainnya dikeluarkan, Yuki harus bisa bertahan selama 10 detik selagi dirinya menetralkan domain. Dan kini sesuai dengan apa yang telah direncanakan, melihat Kenjaku mengeluarkan domain, Tengen segera melaksanakan tugasnya untuk membongkar paksa domain Kenjaku. Begitu juga dengan Yuki, dia langsung menggunakan teknik simple domain agar bisa bertahan dari serangan efek pasti kena. Akan tetapi, apa yang direncanakan oleh mereka berdua ternyata salah perhitungan. Hal itu dikarenakan domain milik Kenjaku ini mirip seperti Sukuna, di mana domainnya tidak memiliki penghalang yang membatasinya. Jadi dengan demikian, butuh waktu lama bagi Tengen untuk bisa menganalisa dan menetralkan domain Kenjaku. Dan imbas dari salah perhitungan ini pun membuat Yuki yang sudah tidak bisa mempertahankan simple domain harus terhempas melalui serangan efek pasti kena. Bersamaan dengan itu, Tengen akhirnya berhasil menetralkan domain Kenjaku disertai penghalang sunyata, yang mana setelahnya area pertarungan pun kini berubah ke tempat penghalang lain, di mana saat itu Yuki tengah tumbang berceceran darah di hadapan Kenjaku. Sesaat Kenjaku mengalihkan pandangannya, secara tiba-tiba Yuki menghilang. Di sana hanya terdapat Shikigami Garuda, seolah menandakan bahwa Yuki masih hidup. Dan benar saja, tepat dari arah belakang Kenjaku, saat itu Yuki muncul dan bersiap melancarkan serangan. Terlihat tanpa memulihkan lukanya lebih dulu, Yuki terus menyerang Kenjaku dengan sangat brutal. Bahkan seolah tak ingin menyia-nyiakan kondisi Kenjaku yang tak bisa menggunakan teknik kutukan, dia pun berhasil mengunci pergerakannya dengan menggunakan Garuda. Namun sayang, di tengah aksi brutalnya tersebut, tubuh Yuki tiba-tiba ambruk. Dia sampai mengeluarkan banyak sekali darah dikarenakan kondisi fisiknya sudah mencapai batas. Beruntung pada kondisi genting inilah, hal yang tadi sangka Kenjaku pun terjadi, di mana saat itu dari arah belakangnya, Choso kembali muncul di medan pertarungan. Melalui siasat yang sebelumnya direncanakan, saat ini Kenjaku tampak dibuat terkejut dengan kembalinya Choso ke medan tempur. Terlihat dari arah belakangnya, Choso tengah bersiap untuk melancarkan serangan dadakan. Begitu juga dengan Yuki, meski tubuhnya babak belur, tapi dia masih mampu menambahkan massa pada Garuda untuk membuat Kenjaku sulit bergerak. Melihat Kenjaku tak bisa berbuat apa-apa, Choso lalu segera mengerahkan teknik piercing blood dari jarak yang sangat dekat, yang mana setelah tekniknya dilepaskan, tembakan tipis dan padat ini pun berhasil menembus kepala Kenjaku. Meskipun pada akhirnya Kenjaku berhasil selamat dikarenakan dia mampu memutarkan lehernya untuk mengurangi efek tembakan. Di sisi lain, seakan tak ingin tinggal diam, Yuki kemudian bergegas melancarkan satu tendangan keras. Demikian juga dengan Choso, demi bisa membunuh Kenjaku sebelum teknik kutukannya pulih, dia bersama Yuki terus berupaya menyerangnya. Entah itu dengan melancarkan serangan sikut maupun pukulan, semuanya mampu membuat Kenjaku kewalahan hingga mengeluarkan banyak sekali darah. Pada momen ini, Yuki yang energinya hampir habis, mau tidak mau harus segera memulihkan luka dengan teknik kutukan pembalik. Dan dikarenakan itulah, di saat fokusnya terpecah, Kenjaku pun berhasil keluar dari jeratan Shikigami Garuda. Namun kendati demikian, dari sana baik Yuki maupun Choso tidak menyurutkan intensitas serangan. Dari mulai Yuki yang langsung melancarkan serangan cambuk menggunakan Garuda, Choso yang melepaskan tembakan piercing blood dari jarak jauh, sampai akhirnya Choso yang berupaya melesat ke arah Kenjaku untuk melayangkan pukulan penghabisan. Akan tetapi, ironisnya, pada situasi ini, teknik kutukan milik Kenjaku telah pulih sepenuhnya, yang mana akibatnya Choso dan Garuda yang berada di dekat Kenjaku pun seketika tumbang oleh teknik kutukan gravitasi. Melihat hal itu, Yuki yang tidak terkena dampak serangan akhirnya mengetahui tentang kelemahan dari teknik kutukan Kenjaku ini. Di sana Yuki menduga bahwa teknik gravitasi tersebut memiliki dua sisi kelemahan. Pertama, efektivitas serangannya hanya bisa menjangkau radius 2-3 meter, dan kedua, teknik tersebut hanya bisa digunakan sebanyak 1 kali dalam durasi 6 detik.
Dengan batas waktu dan jangkauan itulah Yuki segera melesat sembari meningkatkan kecepatan dari serangannya. Dan terbukti berkat peningkatan ini, Yuki mampu membinasakan roh terkutuk yang coba Kenjaku keluarkan. Bahkan setelahnya, dengan sangat cepat dia pun sanggup mendaratkan 2 pukulan keras pada Kenjaku. Namun sayang, di tengah kepercayaan dirinya yang tinggi, saat itu Yuki tidak menyadari akan kemampuan lain milik Kenjaku. Terlihat dengan dilepaskannya teknik mini Uzumaki, di sana Kenjaku berhasil membakar kepala Yuki melalui tembakan energi dari jarak dekat. Dan tak hanya itu saja, seakan ingin benar-benar mengakhiri pertarungan, Kenjaku kembali mengerahkan mini Uzumaki ke arah perut Yuki, yang mana hal itu pun lantas membuat perut Yuki seketika berlubang disertai gumpalan darah yang bercucuran kemana-mana. Dalam kondisinya yang sekarat, sejenak Yuki kembali teringat pada momen percakapannya dengan Choso di dalam penghalang Master Tengen. Saat itu Yuki bertanya, apa yang membuat Choso rela mengorbankan diri demi masa depan Yuji? Bukankah jika nanti Choso mati, hal itu tidak akan berguna bagi Yuji sendiri? Menjawab pertanyaan tersebut, Choso pun mengatakan bahwa semua itu dilakukan atas dasar keinginannya untuk menebus semua dosa. Choso merasa keputusannya dulu mengambil jalan sebagai kutukan adalah kesalahan besar. Hanya gara-gara tidak diterima sebagai manusia, dia sampai tega membunuh banyak orang. Dan justru gara-gara itulah adik-adiknya yaitu Eso dan Kechizu pun harus mati di tangan adiknya yang lain yaitu Yuji. Selain itu, kehadiran Yuji di sana juga seolah menjadi cambukan bagi Choso. Bagaimana tidak, Yuji yang merasakan sakitnya hidup sebagai manusia terus berjuang seorang diri, berbeda dengan dirinya yang malah mengambil jalan pintas sebagai kutukan. Maka dari itu, saat ini Choso pun merasa bahwa dirinya tidak layak berada di samping Yuji. Apapun akan dia lakukan demi masa depannya, tak peduli jika harus menanggung rasa sakit atau bahkan kematian sekalipun. Dan kini di medan pertarungan, Choso yang saat itu masih terbaring dengan sekuat tenaga mengumpulkan energi guna melancarkan tembakan darah pada Kenjaku. Namun sebelum tembakannya dapat dilepaskan, Yuki yang tengah sekarat menyuruh Tengen untuk segera menyelamatkan Choso. Terlihat bersamaan dengan terbukanya penghalang sunyata, dia pun menyampaikan satu pesan terakhir bahwa Choso harus terus hidup, bukan lagi sebagai kutukan melainkan sebagai manusia. Kemudian setelah itu, di saat kondisi tubuh Yuki sudah terbelah menjadi 2, Master Tengen akhirnya muncul menampakkan diri. Melihat hal itu, Kenjaku seketika merasa terkejut karena dari apa yang dia lihat, penampakan Tengen sekarang sudah hampir mirip seperti Sukuna. Dari sanalah di tengah pandangannya teralihkan, secara mengejutkan Yuki Tsukumo rupanya masih hidup. Terlihat saat itu sambil menggenggam erat kaki Kenjaku, dia pun berencana akan melakukan aksi bunuh diri dengan mengeluarkan teknik pamungkasnya yaitu Black Hole. Dikatakan teknik Black Hole ini tercipta berkat teknik kutukan Yuki yang bisa memanipulasi massa virtual. Dengan cara menambahkan massa pada tubuh sendiri dalam jumlah sangat besar, Yuki akan mampu menjadikan tubuhnya sebagai titik pusat dari Black Hole yang dapat menarik dan menghancurkan apapun di sekitar. Dan benar saja, sesaat Yuki melepaskan teknik ini di hadapan Kenjaku, sebuah lubang hitam besar muncul di area makam bintang. Bangunan-bangunan di sekitar pun seketika hancur lebur, seakan menunjukkan betapa dahsyatnya teknik tersebut. Namun sayangnya, pengorbanan yang dilakukan Yuki ini berakhir sia-sia, karena pada saat itu di balik reruntuhan bangunan, Kenjaku nyatanya masih bisa hidup, bahkan masih mampu berdiri. Usut punya usut, alasan kenapa Kenjaku bisa terhindar dari kehancuran total adalah berkat teknik kutukan gravitasinya, yang mana ternyata nama asli dari teknik kutukannya ini adalah sistem anti-gravitasi. Sehingga dengan begitu, sangat wajar jika Kenjaku mampu meminimalisir adanya gaya tarikan dari teknik Black Hole milik Yuki. Selain itu, di sana Kenjaku juga mengungkapkan bahwa dulunya teknik sistem anti-gravitasi dimiliki oleh ibu Yuji yaitu Kaori, yang mana dengan fakta inilah sekarang kita pun tahu bahwa ternyata Kenjaku mampu menggunakan teknik kutukan orang lain yang pernah dia singgahi. Dan kini dikarenakan tak ada lagi pengganggu, Kenjaku akhirnya berhasil mendapatkan tubuh asli Master Tengen. Terlihat saat itu di hadapan teman lamanya, Tengen hanya terbujur kaku di dalam pohon seolah pasrah pada takdir kemenangan Kenjaku.